jannah menjadikanmu pada negara memiliki pada akhirat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Rasulullah la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, maupun berbagai nikmat yang lain untuk menghidupnya. Ada yang bisa minum? Bisa ya? Saking banyaknya kita bersyukur. Ya, itu kalau kebanyakan dikasih itu. Mudah-mudahan dari nikmat tersebut Allah memasukkan kita ke dalam golongan hamba yang bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam telah dinaturkan kepada suri kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga pengikutnya istiqomah dan benar. Dan rahimahullah, saya teringat ketika Rasulullah SAW belum menerima wahyu, artinya belum diangkat menjadi seorang Rasul. Rasulullah itu pernah sekali-kalinya diajak pergi ke pesta. Ya, jadi kalau kita tahu bagaimana Allah menjadikan kita, ya, sampai matanya sedikit. Waktu dia datang ke pesta pernikahan, kalau pernikahan itu biasanya apa? Nyanyi-nyanyi, joget-joget. Ya, Nabi itu sama Allah itu, ya, menjadikan Nabi pada saat itu sama Allah dibuat tertidur. Jadi sampai apa acara itu selesai, Nabi itu nggak menyaksikan. Itulah Nabi SAW itu sangat menjaga. Pak, kalau lagi ada bantuan Pak, pasukan yang mana? Ada bukunya yang dapat jawab ya. Jadi serius saya tanya, itu padahal zaman Nabi orang Arab itu nggak tahu Pak. Nabi nggak lihat Pak. Karena cara jatuh Allah bikin tidur tuh Nabi. Jadi memang Nabi ini ya sampai diberikan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab 21 pakai lam qaf itu adalah sungguh. Pakai lamnya lam qaf jadi penekanan sungguh-sungguh. Gak ada yang lain berarti. Ini loh, bukan yang lain ada ini doang. Dan bagaimana lalu di Rasulullah uswatun hasanah yang ada pada diri Nabi itu suri tauladan. Nah kalau suri tauladan, contoh kalau orang produksi tahu ya, kalau produksi barang sebelum kita bikin mas produk yang lain itu punya sampel dulu, prototipe-nya ada gitu. Kalau ini bagus, maka baru diproduksi masa. Nah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah SAW ini sebagai prototipe manusia. Kenapa dipakai uswatun hasanah? Karena kelebihan manusia dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Kenapa Pak? Di dalam Al-Quran laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nama pakai takut. Nah ini menandakan bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baiknya ciptaan yang sempurna. Mulai masuk lagi. Kenapa manusia bilang sempurna? Di dalam kitab Ibnu Katsir itu dikatakan ada dua sifat. Sifat pertama sifatnya malaikat. Benar nggak? Kadang-kadang pengen jadi orang baik ya. Makanya iman itu yang dua ya. Unsur iman itu kadang naik, kadang turun. Apa yang naik? Masya Allah. Pertandaannya Allah. Makanya manusia punya kecenderungan baik. Tapi kenapa manusia lebih
Pokoknya taat saja, makanya nggak ada yang ngebantah. Apa yang diperintahkan Allah, sami'na wa ata'na. Yang kedua, manusia punya sifat nafsu, syaitan, syahwat. Makanya kadang-kadang ya, baru selesai sholat, kalau imannya nggak bagus, ada nggak yang berbuat maksiat? Ada, apalagi yang nggak sholat, apalagi yang nggak ibadah. Jadi kenapa Allah tetapkan ada dua dalam diri kita? Ya, karena Allah ingin apa? Coba perhatikan. Bahwa sholat terjina wal bisa bulan yang itulah tujuan penciptaan manusia dalam penciptaan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Allah berniat. Jadi dunia ini apa ya? Ibadah. Maka tidak ada satu pun di dalam urutan kita yang tidak bernilai ibadah. Contoh, mau makan ibadah bukan? Ibadah kan? Apa bentuk ibadah? Doa, betul. Kamar mandi ibadah bukan? Doa. Pak, ketemu istri doa apa? Jangan main hajar aja, Pak. Dulu gak pernah anaknya. Ya, jangan sombong. Itulah Allah muliakan sama manusia. Ketemu pasangan aja kita berdua. Saking mulianya manusia, cuma kita nggak tahu. Kenapa kita nggak bisa bersyukur? Salah satunya kurang ilmu kita. Padahal banyak yang memberikan. Terus apa lagi? Di dalam surat Al-Ankabut ayat 2, 3, 4. Ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan dia mengatakan bahwa saya telah beriman kepada Allah, belum datang kepada mereka satu ujian. Walaupun dapatkan dan dinami komplit dan sungguh telah kami uji orang-orang sebelum kamu. Nanti ada ujian sampai kamu ini karena tidak akan uji. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal uji Nabi Ibrahim. Semua masa kita mau uji sama Allah? Ya. Untuk apa? Walaya laman Allah dari nasodaku, walaya laman dari dunia ini dari tempat kalau diperlukan mana imannya benar, mana imannya dusta. Makanya Allah uji untuk menguji. Makanya dikatakan di dalam kehidupan manusia tidak beribadah. Kalau dia tidak mau beribadah, bagaimana menyelesaikan hidupnya, gak mau menjadikan contoh-contoh kainnya tadi, uswatun hasanahnya tadi, bisa gak selamat? Karena emang godaan itu gak akan pernah lepas sampai mati, Pak. Ini mohon maaf ya, kalau orang belum nikah, WA-an, telepon, dia ngomong masih baik-baik kan? Baru juga nikah setahun, 2 tahun, masih bagus ya. Kira-kira kalau dari 10 tahun gimana, Pak? Padahal Nabi itu gimana kalau Nabi itu? Nabi itu yang paling romantis. Sampai Aisyah berdoa kalau maaf, karena dia cemburu. Itu Ummu Salamah bawa makanan. Dia punya apa yang namanya asisten ya, kalau di mana. Kemudian bingung nih, karena dia menerima dari istri Nabi yang namanya Ummu Salamah. Di sisi lain Aisyah istri Nabi melawatnya. Sama-sama istrinya. Kemudian apa Aisyah apa? Jatuhkan tumpah coklat. Dan di dalam itu ada Rasul dengan sahabat. Ditanya sama sahabat, ya Rasul, itu kenapa? Jawaban Nabi apa? Ibuku sedang cemburu. Ya, ibuku sedang cemburu. Artinya kita sebagai laki-laki harus paham. Ya, bahwa untuk menangis seorang perempuan dia nanti bagaimana caranya. Karena kalau orang wanita sedang dalam keadaan cemburu, itu nggak bisa dikasih penjelasan. Paham? Ya, nggak bisa dikasih penjelasan. Karena yang bermain adalah perasaan. Butuh waktu, sabar. Nah, kita ini belajar bagaimana menjadi seorang suami, bagaimana menjadi seorang istri. Ya, nah itu banyak. Tapi kita belajar sedikit-sedikit saya buka, nanti ada inti yang terakhir. Ya.
saya buka terus sedikit-sedikit ya, harus sabar berarti. Nah makanya di dalam kehidupan kita, sifat manusia itu harus kita pahami karakteristiknya, sehingga manusia itu bisa selamat. Mengapa sekarang banyak orang yang sudah menggapai kebahagiaan hidup, ya, seolah-olah mendapatkan dunia, tapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia ini? Contoh, berapa banyak orang yang di depan dia sudah mapan, tapi dia untuk akhirnya apa itu? Bunuh. Di Eropa, apa buktinya sekarang? Pak, di Eropa besar-besar masuk Islam. Ya, Rusia, bahkan pada penangis mereka di negara tertinggi sudah mengatakan Rusia suatu saat akan menjadi negeri Islam. Karena Islam itu tampilannya dengan apa? Akhlakul karimah. Innama begitu dibukan lima maka lima akhlak. Begitulah akhlak. Oleh Nabi SAW itu dijadikan contoh karena kita melihat apa? Akhlaknya. Bapak, ibu, kalau ingin memiliki akhlakul karimah, maka syaratnya adalah harus punya iman yang baik. Karena akhlak itu buah. Jadi kalau buahnya mau bagus gimana? Akarnya harus bagus ya? Harus bagus. Akar itu apa? Akidah. Tauhid. Karena kalau akhlak yang bagus, akidah yang bagus, contohnya. Dalam Islam kalau beramal itu harus ikhlas. Ya, wama umiru billahi ya'budullaha mukhlisina lahu din. Nah, sekarang saya tanya, ada orang baik tapi nggak sholat. Ada orang sholat, ya, dua-duanya gimana? Dua-duanya salah. Kenapa dua-duanya salah? Yang pertama, kalau misalkan dia sholat, tapi dia nggak baik sama manusia, dia masih baik sama Allah, tapi dia jahat kepada manusia. Kalau orang tidak sholat, tapi dia baik pada manusia, artinya dia jahat kepada Allah. Bersama nggak? Bersama. Dia jahat kepada Allah, tapi dia baik kepada manusia. Ya, sebenarnya kan, karena saya kan ada orang memainkan logika berpikir kita. Tapi kita lupa sedikit. Kalau ada orang tidak sholat tapi dia baik, entah namanya apa dalam sholat. Sejauh mana orang itu berbuat pasti ada tujuannya. Betul? Kalau kita menolong, tidak ada dalam Islam itu balas budi. Tidak ada yang namanya pamrih. Apa yang sudah dia berikan, maka dia tidak pernah berharap untuk kembali. Kalau dia sebagai orang tua, dia didik anaknya mudah diraih ta'ala. Dia tidak akan pernah minta anaknya, nah kalau besok saya berdua, kamu urusin bapak ya. Jangan lupa gaji pertama ya. Masa itu ya. Ini preman bukan? Itu preman bukan gitu ya. Gaji pertama jangan lupa ya. Yang begitu itu tidak pernah. Padahal urus anak itu kewajiban kan? Pahalanya juga bukan kalau kewajiban. Jadi orang yang tulus udah karena Allah. Lepas kebutuhan hidup kita tuh paling gampang apa? Bangun, sholat, ambil wudhu, sholat, kan? Begitu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Makanya mereka tidak pernah kalah pada diri orang Islam, karena kalau kekuatan itu dia bersandar kepada yang maha kuasa. Dia terdekat dengan yang maha kuasa, maka dia akan diberikan kekuasaan. Apa buktinya? Ulama bukan presiden. Ulama kalau udah ngomong kuasa takut ya? Ya kan? Kalau nggak dengar, orang kalau ini dapat rezeki berarti apa? Dekat dengan yang mana? Memberi rezeki. Ini malah bersyukur ada sholat. Jadi apa?
keagamaan. Ya. Kalau orang ingin mulia, maka dia hanya mahal ya. Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kadang-kadang kalau mulia udah tahu lagi susah, bukan dekat sama Allah, malah pergi. Ya. Makanya banyak di dalam kehidupan kita contohnya dulu. Ya. Ada seorang sahabat, dia lalu kepada Rasulullah. Kalau orang yang beriman itu salah. Datang kepada Rasul, ya Rasul, saya mengikuti dagang Rasul. Saya ini kalah perdagangannya sama orang lain. Untungnya dilipat, karena kita nggak boleh mengurangi orang Yahudi. Timbangannya dikurangi. Apa kata kamu? Oh, ya. Besok kalau datang, makankan lagi. Jadi kalau misalkan di sekilo, ambilkan 100 gram, 50 gram atau 200 gram. Sahabat apa? Ada yang protes. Kalau nggak urusan agama, mereka nggak protes. Ikutin. Ternyata Bapak di Madinah. Kurun waktu 1-2 tahun, Yahudi itu kelewat dikuasai pasar kaum muslim. Karena pedagang muslim itu memiliki apapun, jujur, terbuka, nggak boleh dagang itu menutupi yang cacatnya. Ya, kalau dagang seorang muslim itu ridho sama ridho, apalagi kalau dagang kalau pakai mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i itu pejabat tangan, saya terima, saya dan saya jual, saya sampai demikian. Karena pedagang itu harus tahu prinsipnya. Dua-duanya harus sama-sama ridho. Kalau dua-duanya prinsipnya harus ridho, boleh nggak kita menyebutkan? Maka itu bertahan. Maka orang hidup itu bukan hitungan matematik, tapi hitungannya adalah keberkahan dari begitu kita jadi orang tua. Tanggung jawab kita sebagai seorang suami, tanggung jawab kita sebagai seorang istri, itu saja yang dilakukan. Apa yang dikatakan Allah dan Rasul? Kalau saya kita apa yang mau Allah bersih, maka kita akan dapat jalan kita yang katakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Pandangan yang menunjukkan tuanya semakin senang. Adakah orang tua yang tuanya yang semakin senang? Ada. Karena bukan qurrata a'yun. Dan dia adalah semua segala sesuatu yang menyebabkan orang tuanya menjadi tidak. Maka macam-macam. Ya. Makanya menjadi pelajaran. Maka itu diajarkan anak kita mengikuti Nabi. Idolanya itu Nabi Muhammad SAW, bukan yang ada di televisi, bukan ada yang di agar kita hidupnya berkah. Karena kalau orang tahu berkah apa, ini sesuai judul ya sebentar ya. Nanti kita masuk ya, biar gampang kita sedekah itu sedekah. Nah, kan orang bisa sedekah sebelum ini. Maka dia harus tahu tujuan hidupnya. Kebayang oleh kita. Kenapa dulu para sahabat ya, itu bersedekah bahkan itu ada 3 orang yang mati. Yang pertama di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Sampai dia berdoa, Rabbi, ya Allah, laula, sekiranya engkau akhirkan bila ada orang apa yang melakukan dalam waktu dekat, Pak Aswad, maka saya akan bersedekah. Walaupun soal saya menjadi orang yang soleh, jadi orang yang ikhlas. Nanti kita dikembalikan ke dunia, ingin bersedekah. Kenapa dia? Ternyata orang yang bersedekah itu banyak, adalah ratusan manfaat yang sedapat itu kita.
Yang pertama, orang yang bersedekah maka dia matinya dalam keadaan husnul khotimah. Ya, karena hadisnya jelas dia terhindar dari husnul khotimah, makanya dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, kata Rasulullah, kalau api harus disiram ya. Nah, sedekah itu bisa memadamkan. Siapa yang akan terhindar dari musibah yang ketiga, maka banyak bersedekah. Siapa yang punya hajat, pengen anaknya menjadi anak yang soleh, pengen hafal Quran, apa kata Nabi? Banyakin sedekah. Dulu ada kejadian Pak, waktu anak saya di pesantren. Ya, ini anak kemana-mana kalau hafal Quran. Dari dulu ke sini yang dibutuhkan. Mentok di sebuah bulan. Kalau nama kita kayak beres-beres. Ya. Obatnya apa? Orang tuanya lain, kalau ibunya banyak bersedekah. Buat lanjutkan. Bahkan ada yang cuma kurang lebih 200 ribu. Susah banget dapat itu. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Dia banyak berbuat nolong sana sini. Akhirnya Allah berikan kemudahan. Walaupun belum sampai 30 juz selesai di dalam 20 juz sesuai waktu. Ya. Jadi jangan main-main dengan sedekah. Kemudian apa lagi? Kata yang mau sakit, saya sakitnya cepat sembuh. Banyakin sedekah. Banyakin sedekah betul. Ya, siapa yang sholatnya yang kusuk? Banyakin sedekah. Ada yang betul-betul. Apa jangan bilang dua kali? Jangan bilang dua kali. Banyakin sedekah, kan? Ya, sedekah. Saking banyak ya, Pak. Cuma ingat, Pak Ustaz, enak ya sedekah ya kalau yang punya duit. Tapi gimana kalau yang nggak punya duit? Oh, sedekah itu banyak. Di antaranya adalah lagi sampai di mana tadi hadisnya senyum. Hadisnya senyum, tapi bukan senyum-senyum, Pak. Senyum kepada yang mahramnya aja, bukan mahramnya. Sudah orang senyum-senyum mana sih sedekah? Apalagi kemarin saya dapat riba 20 saya bilang, Pak Ustaz, boleh nggak bersedekah ke apa sih pemandu lagu? Astagfirullahaladzim, ini udah mulai diselewengkan. Sedekah itu untuk yang positif, bukan yang negatif. Jadi kalau ada penyanyi ngasih dulu, itu bukan sedekah, Pak. Sedekah itu karena Allah dan jalannya karena Allah. Jadi jangan diubah, enak aja sekarang. Mau ngapain? Mau sedekah sama-sama menghindar. Apa namanya? Ada yang biasa di sini. Jangan jawab. Hebat aja bang. Pak Ustaz, itu nggak ada yang kasih nafkah, nggak salah kalau saya kasih sedekah. Sedekah lagi, oh ini saya ketemu sama macam-macam aneh-aneh itu ya bukan gitu aneh berbeda cuma ya kita yang salah berkorban pengelolaan kita juga seperti itulah jadi yang namanya sedekah itu ada aturannya. Makanya di dalam Islam ada zakat, ada infak, ada wakaf, ya ada sedekah. Terus bedanya apa, Pak? Zakat itu jelas ada hisabnya. Kalau orang dari hisabnya masuk 85 gram gitu ya, maka dia kena zakat. Dan dia jelas, misalkan kalau dia zakatnya untuk pertanian tanpa irigasi, tanpa jam, maka dia kena 10%. Kalau dia zakat, kalau dia dengan irigasi, maka dia 5%. Atau mereka yang 2,5% yang bekerja itu jelas. Kalau wakaf apa? Berupa aset.
yang tidak akan hilang, tidak akan rusak, makanya berbentuk aset. Contohnya apa? Tanah, wakaf tanah buat masjid. Itu bayangin Pak, begitu meninggal, makanya orang-orang di kubur itu Pak minta balik lagi, ternyata yang bayarannya sendiri itu sedekah. Jadi dia tidak dibangunkan oleh Allah itu hidup lagi untuk sholat, enggak. Pengen puasa, pengen pergi haji lagi, enggak. Tapi pengen sedekah, kenapa? Karena orang yang sedekah itu kuburannya dilapangkan oleh Allah. Dia bisa meredam lukanya Allah. Bayangkan, sedekah bisa meredam lukanya Allah. Ya nggak main-main. Makanya urusan sedekah kan urusannya sama kita dengan Allah. Bahkan ada di antara 7 yang akan nanti di yaumul mahsyar mendapatkan naungan di mana tidak ada lagi naungan Allah. Salah satunya adalah dia yang tangan kanannya dia bersedekah, tangan kirinya tahu. Dan pamer gaya, dia tulus sudah, karena dia hanya berharap kepada Allah. Bayangkan, yaumul mahsyar begitu panasnya, dekatnya dengan kepalanya, tapi dia dinaungi oleh sedekah. Makanya dalam kehidupan kita, orang-orang yang demikian tadi mau memberikan wakaf zakatnya, contohnya memberi wakaf. Dulu ada seorang sahabat yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu. Apa yang diwakafkan? Ini kalian Pak, yang disebut dengan sedekahul jadi. Sampai sekarang itu wakafnya Utsman bin Affan radhiyallahu. Dan cerdasnya orang, ya, kita harus cerdas Pak. Misalkan ini, uang kita terbatas. Gimana dia bisa mengambil terus? Kan dia akan mengambil kubur kita. Ini Utsman bin Affan nggak kaya-kaya, pintar bukan main. Suatu saat ada keluhan dari masyarakat Muslim. Kalau dia mau ngambil sumber air kan di akhir sumber-sumbernya kan terbatas. Airnya juga nggak banyak. Sehingga orang yang mungkin tahu yang butuh air itu siapa? Umat. Buat apa? Buat wudu, bersih-bersih. Orang sana tuh bersih-bersih kan? Sehari 5 kali belum mandi, gitu kan? Nah, akhirnya apa? Main harganya mahal. Akhirnya apa? Utsman bin Affan mendapatkan laporan ini, kemudian dia datang di lobi kalau kita. Itu mereka dijual aja buat saya. Kok nggak bisa? Bayangin di monopoli kan? Kalau murah gitu kan? Monopoli kan? Nggak ada lagi dia dong. Tapi akhirnya Utsman bin Affan adalah dengan kecerdasan. Apa sih yang menjadi oleh orang-orang yang kafir? Ini kan? Apa namanya? Cuan. Akhirnya apa? Lobi. Gimana kalau saya beli sama kamu setengah? Kan minta satu kan dikasih. Saya beli setengah. Maksudnya gimana? Satu hari ini milik saya. Besok kamu, besok punya saya, besok punya kamu. Kalau orang ini gampang kok. Ini saya mau buat momen. Aku yang buat. Karena itu menjadi miliknya Utsman bin Affan radhiyallahu. Diumumkan ke kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, besok itu jatahnya saya. Itu udah milik saya. Kita akan bersama. Maka ambillah keperluanmu, tapi jangan untuk hari ini juga sampai hari esok, karena esoknya kamu akan. Jadi kalau hari sekarang hari apa? Satu, ya. Kan ngambilnya tadi hari Senin. Ambil itu semuanya. Kebutuhan kamu sampai hari Ahad, sehingga Senin kamu bisa ambil lagi. Kenapa diikuti kaum muslimin? Karena diberikan apa secara gratis Pak. Itu makanya kalau kita punya kekayaan, kita jadi pejabat, gunakan kebijakan itu untuk kemaslahatan umat, karena dia akan terus menjadi amal dari. Jangan dilihat untuk kepentingan diri, itu mah kecil receh. Sekaya sebesar-besarnya uang triliunan tetap receh. Benar receh. Ya. Nah akhirnya apa? Lama-lama karena pada lagi ke bagian Utsman bin Affan, otomatis jatah orang Yahudi sepi. Dia sepi kan sudah pada datang hari-hari yang dimiliki oleh Utsman bin Affan radhiyallahu. Akhirnya apa? Musim juga kan Yahudi.
datang lagi. Kemudian terus lagi apa? Kenalkan lagi. Jadi saya punya uang besar, ya. Saya beli setengahnya di mana? Ya, dari tadi kita dapat penghasilan ya. Ini jual Pak, nah ini jadi miliknya Usman bin Affan. Anda diberikan berkorupsi negara. Begitu caranya. Makanya kalau mahasiswa saya bilang kamu harus jadi orang kaya. Tapi bukan untuk mengikut kamu, tapi buat kebijakan, buat sesuatu yang bisa dimasukkan umat. Itu jadi saudara kalau menjadi ayam kalau kita lewat. Ya, ayam. Bagaimana dengan yang kita tak punya uang? Jika kami banyak Pak, gak boleh ngeluh karena Allah maha adil. Kan Allah itu maha adil. Satu tadi senyum, yang kedua apa Bu? Sholat duha itu sama saja kita bersepeda terhadap tulang rusuk kita, tulang kaki kita semuanya. Ya, coba tanya sama orang-orang yang rajin sholat duha, insya Allah dia jauh lebih sehat. Betul nggak? Tuh. Sholat duha sedekah. Karena kalau orang pengen sehat, selain sedekah, satunya bangun sholat malam, sholat tahajud. Tahajud kan pulas, Bapak juga kan? Yang paling gampang kan cuma ngeluarin doang kan? Ya kan? Ya tapi biasanya paling keluarga, kalau berdoa ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha tahu. Jadi siapa pun bisa berbuat. Apalagi kita bisa berdoa, yang tak punya uang kita bisa berdoa dengan doa kita biar dilancarkan, misalnya kepada pembangunan masjid, pembangunan madrasah, apalagi pembangunan jalan, kita punya duit dengan doa. Makanya kita harus rajin ibadah. Ya, kita berdoa biar membantu orang lain dengan doa kita. Kita nggak berdiam, apalagi nggak punya uang, bisa dengan tenaga. Ada pembangunan apa, masjid, mau silakan. Kita ada apa yang bisa kita kerjakan? Yang kita dengan tenaga kita. Intinya apa? Jangan pernah putus harapan, jangan pernah berpikir pendek. Bahwa Allah memberikan tantangan itu adalah bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita, padahal di sisi Allah menjadi besar. Sekarang saya tanya, yang kena azab itu orang yang kaya atau yang miskin? Dari mana? Coba, wanita dan lakum, dari syakartum, dari danakum, walakin kafartum bina adabi. Jadi kalau orang yang tidak bersyukur kepada Allah, maka Allah akan azab. Makanya doanya bukan anak kita menjadi orang yang kaya, tapi menjadi orang yang bermanfaat bagi agama maupun negara buat bangsa. Bukan pengen jadi orang kaya. Kalau kaya tidak bersyukur berbahaya. Ya, makanya apa? Allah udah berikan tuh, makanya bedanya begini. Pak, ini orang bedanya. Kalau orang miskin sama orang kaya bersedekah. Kalau orang miskin itu penuh dramatis. Kenapa dramatis? Dulu ada seorang sahabat datang tamu muslimnya, sahabat yang lainnya. Kemudian Rasulullah menawarkan, siapa yang mau menjamu tamu kita? Siapa yang mau menjamu tamu kita? Kemudian ada seorang sahabat, saya Rasul. Kemudian apa? Dibawa pulang, dijamu pulang. Di waktu malam itu, ternyata ditanya, ada makanan nggak? Dari sebelumnya, ternyata makanan itu cuma satu porsi. Sedangkan dia punya anak. Lalu apa yang dilakukan? Tolong tidurin anaknya, ya, dikeluarin. Terus mandi apa namanya dimandikan Pak? Jadi seolah-olah, seolah-olah makan bersama. Padahal yang satu itu cuma mangkok kosong. Biar nggak kelihatan dimandi. Ya. Terus yang satunya makan bersama.
ingin mendapatkan nilai sedekah, ingin mendapatkan nilai amal jariah, ingin mendapatkan kebaikan. Oh, kayak gini, bu, protes sama bapak juga. Maka nanti masa itu anaknya gak dikasih kalau masih ngamuk. Iya, karena beda level. Kita pelajari itu, makanya konsepnya kita harus selalu gunakan kita itu. Kenapa orang tuh nggak selesai-selesai yang habis kena ujian ini masuk lagi yang lain, bahkan bersama ujian. Bahkan kadang-kadang senang dan sedih berbarengan. Contohnya apa? Di saat anaknya sedang lulus ujian menjadi peringkat terbaik, misalnya, senang nggak? Katanya bapaknya wafat. Gimana perasaan ibunya? Ya kan? Bisa saja terjadi. Tapi kata Allah apa yang membuktikan siapa yang iman benar? Makanya kita sampai mati terus ini. Dan memang kita nggak akan bisa lepas. Cuma sampai kapan kita mau menjadikan ujian itu untuk menambah spirit iman kita? Contoh, Pak, ingat kan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat dengan Zulaikha? Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf alaihissalam itu secara normal, Pak, kita laki-laki baik. Tahu istrinya raja gimana dapat ini? Tahu? Pernah ikut, Pak? Istri raja itu kalau zaman dulu itu dikumpulin dari masing-masing kita tiap RT, ditandingin sampai yang paling cantik ketemu sampai akhirnya dalam suatu kerajaan itu dialah yang penting yang paling cantik. Bayangkan istrinya raja, kemudian raja ini berdiri akan bermaksiat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam hati Nabi Yusuf alaihissalam manusia normal bukan? Punya keinginan? Punya. Tapi disitulah bukti kenapa kita harus memakai iman kita agar kita bisa melakukan segala aktivitas dan aktivitas yang baik dan benar. Karena iman kita nggak tahu tujuan Allah dengan apa. Maka pada saat itu Nabi Yusuf alaihissalam lebih baik dia dimasukkan ke penjara mendapatkan hukuman daripada dia mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikatakan Tuhan? Dia katakan ini sesungguhnya aku takut kepada Allah. Artinya apa? Bukan berarti keinginannya tidak sangat berkeinginan, sangat berkeinginan. Tapi dalam kisah yang lain, akhirnya menikah Nabi Yusuf menikah. Apa maknanya, Pak? Jadi sebenarnya kalau memang sudah takdirnya, kita tidak hanya menyebut mau pakai cara yang halal atau haram. Awalan yang pertama haram, tapi Nabi Yusuf mengambil cara yang halal. Apa maksudnya? Kalau ada orang yang korupsi satu miliar dengan cara yang haram, sebenarnya takdirnya dia bisa dapatkan uang 1 miliar dengan cara yang haram. Cuma kenapa kita begitu? Karena kita terjangkit penyakit instan. Makannya dari kecil, makannya instan. Kalau sesuatu pengennya cepat, dan sesuatu tanpa proses. Kan orang-orang yang sering berpatu karena apa? Pengennya instan. Orang yang pergi ke prostitusi itu dari yang instan. Nah cuma mie aja yang instan. Prostitusi itu menunjukkan mental kita instan. Monopoli itu menunjukkan sifat yang instan. Oke, kembali. Coba. Makanya di dalam kehidupan kita, orang-orang yang memiliki iman yang baik, dia akan hidupnya akan baik. Maka beban apapun hidupnya tak terasa berat. Sekalipun mungkin orang nanya berat, bukan baik. Makanya Pak, semua itu menjadi enteng kalau kita memang punya iman dan sehingga amal soleh kita jadi benar. Makanya tadi dikatakan kalau orang-orang yang miskin kemudian dia bersedekah itu dramatis. Yang dikorbankan tadi apa? Anak dan istrinya. Sedangkan orang kaya, ada orang Pak, bapak Mesir kasih duit 500 juta, akan dia buka pesantren dikasih 1 miliar. Itu apa? Beda nggak perjuangannya? Beda Pak, ya dengan Allah. Dia berjuang
ya kan? Anggaplah duit 10.000 dia harus buat makan, dia tahan gak makan, hidup dan mati dia berjuang. Walaupun nilainya itu 10.000 tapi pengorbanannya diri. Tapi orang yang duitnya sampai ratusan miliar, dia cuma ngasih 1 miliar. Benar nggak 1 miliar? Besar. Tapi dia berjuang. Di situ letak keadilan Allah. Maka jangan pernah kita lakukan tentang keadilan Allah dan kita menghujat kekurangan yang ada pada diri kita. Karena ada yang kurang, kita yang kurang cerdas. Sehingga kita memfitnah Allah, kita bersuzon kepada Allah. Salah. Bayangkan, Pak, apa sih yang dilakukan orang tua kita itu sampai detik ini? Masuk akal kan? Membunuh lawannya perlu. Sahabat itu kalau perang itu 1/1000 baru 100. Benar nggak? Masuk akal kan? Tadi saya juga sudah jauh. Orang yang harus dikalahkan oleh para sahabat itu dengan apa? Jaga sambil bersedekah. Bukan lagi mau kata ini macam betul kayak gitu. Betul gitu kan? Harus yakin, ya kan? Padahal kita sendiri coba kalau kita belajar dikasih bonus seneng nggak? Terutama yang beli bonus seneng mana ya? Iya. Tuh, beli ke sana aja. Baik ya, begitu kan? Setelah, tapi kan hitungnya gini Pak. Kalau orang dagang tuh kalau beli kerja pendek, kayaknya untungnya masih sedikit. Padahal kalau kita pakai ritme yang panjang, ya mungkin marginnya kecil, tapi yang beli banyak. Jadi banyak kan? Banyak. Dan orang kalau udah percaya, bayangkan sedekah itu akan banyak sifat. Obat orang sakit hati itu memberikan hati. Nah orang nggak sakit hati sama kita kasih ini tambahan bonus. Seneng nggak? Seneng. Ya saya hati. Udah nggak mana-mana jadi. Coba kalau orang sekali yang berbuat bohong, kita dibohongin Pak, dimakan dijual kesokan, semua itu kita. Dan marketing yang paling berbahaya itu adalah marketing mulut. Itu jangan begitu kemarin saya begini. Betul nggak? Makanya jangan heran kalau Bapak lihat sekarang media sosial, orang promo besar-besar karena mau pengaruh. Opini itu dibangun, dagang. Belilah produk luar negeri yang bagus, padahal produk dalam negeri sudah banyak yang bagus. Tapi kita suka sama tadi opini. Masakan banyak Pak, masakan di jalan di kampung-kampung yang masih enak walaupun saya sering makan di restoran, tapi kan jauh. Paling suasana bisa. Nah, kayak tadi banyak saya. Kalau kita ikuti agama ini, pasti kita sukses. Ya. Dan saya ingatkan di mana ada suatu pembangunan, baik itu madrasah, baik itu yang namanya masjid, baik itu yang namanya maslahat sosial, kebaikan terutama agama, maka saya ingatkan buat jamaah di situlah tanggung jawab Anda di hadapan Allah. Saya waktu bangun masjid Pak, ini belajar 3 bulan itu kelar Pak. Kenapa 3 bulan kelar? Saya juga kaget. Yang penting kita punya niat dulu. Masjidnya masjid baru. Dari baru. Penampilan atas itu dipakai apa namanya? Asbes. Di sudah panas jadi biasa panas. Itu ya. Anginnya apa? Saya bilang kita buat panitia warga dan terus kita buat sepakat kita akan buat. Pada saat itu bingung Pak, duit dari mana? Kan besar kan? Tapi yang ada tadi saya bilang, kemudian ingat lagi, kemudian kita bernanya kepada Allah. Kita berdoa sama Allah. Selesai dulu, baru sudah selesai doa saya tadi. Ada orang Kementerian Perhubungan. Ngajinya apa sore? Ustaz, jadi mau bangun masjid. Ini rumah.
Alhamdulillah itu ada obatnya. Oh iya sudah. Itu sebentar. Saya mau balik dulu ke rumah. Ternyata kaki ibu dia tahun 2010. Terus dia bilang begitu. Ini uangnya, saya pikir 2 juta Pak. Ternyata apa? 20 juta. Padahal harga rumah di sana masih 100-an. Saya kaget. Terus saya ke bapak panitianya, saya ke kode. Siap Kak? Gitu kan? Oh siap. Habis itu apa? Baru terima. Kata lagi tetangga saya. Ya. Nah, dia ini kerja di perusahaan minyak. Pertanian, masih di pertanian. Datang, Pak Ustaz, ini saya punya motor. Oke, saya punya mobil, punya 2 motor. Motornya yang bagus dikasih. Kalau dijualin, tapi ya, jangan saya yang jual. Nanti kalau ada rupiahnya orang akan tanya dulu. Jadi ini BPKB, SNKT itu motor. Laku pada 1 bulan 8 juta sekitar. Padahal sebabkan satu musim Bali itu nilainya cuma 130 atau 140. Berarti udah dapat berapa? 30%. Sebentar. Karena saya ajarkan ini, jangan pernah kita berpikir keluar, berpikirlah untuk tanggung jawab kita. Pasti aja dia. Dan benar Pak, dua-duanya Pak, yang awal itu, yang satu dia promosi bagus dengan izin awal, gitu kan? Yang satunya dari Pertamina, dia pengen masuk dulu apa punya perusahaan asing masuk Pak. Kalau populis, biasanya juga penaturan beberapa kali dengan saya populis. Dan di saat itu pula, saya dari satuan di bawah menghadapi sudah susah banget selesai itu. Dengan izin Allah saya tidak langsung ke kantor pusat. 3 tahun saya dipersulit, 3 tahun saya akhirnya dengan perusahaan mesin. Allah bikin mudah itu jalan. Begitu betul. Ini saya ngomong bukan ini apa kenyataan. Ini ada saya bandingkan juga nanti sama yang sekarang juga masih ada masalah. Akhirnya apa? Dalam tempo waktu 3 bulan selesai hanya kurang 30 juta. Hanya 30 juta. Tapi kita tadi Pak, kalau orang bicara di mana kan di tiap waktu ada. Saya bilang jangan pernah bikin proposal. Saya paling anti proposal karena masih di sini kita mau sholat, kita mau pakai penjualan kita. Masih ada yang dalam kita punya uang. Yang penting kita tak boleh menggurui. Yang penting kita merasa sudah maksimal untuk memberikan. Itu kan bagus tuh Pak, sekali lagi kan. Ternyata gak sabar nih panitia. Panitia harus sabar kan. Karena dia takut, karena ini salahnya ketua panitia kan. Itu yang bawa kontraktor masih keluarga. Ini yang nggak bisa, nggak boleh. Kita nggak tahu, itu masih keluarga. Pas masih yang jalan. Kesulitan nggak saya? Kalau enggak, tetap karena pakai proposal saya kurang berkenan. Dapat Pak dari vendor 3 bulan beres semua. Hanya dalam waktu 3 bulan begitu lunas. Begitu mau dikembangkan Pak, jangan pernah ada urusan mesin itu. Semua harus karena Allah ikhlas. Pasti jalan persiap-siap. Sekarang masih persiap-siap. Karena saya habis saya tunggu. Mau diurusin diberesin kalau kita akan saya bawa ke kantor saya. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang agama Allah, kalau urusan kita tidak hanya kita bersih karena Allah, sebenarnya alhamdulillah. Mau ngurusin suami, mau ngurusin istri, ngurusin anak, kalau bukan karena Allah siap-siap kecewa. Benar. Apa sih yang diharapkan oleh manusia? Tidak ada manusia yang sempurna. Sayang-sayangnya seorang istri kepada seorang suami pasti ada kurangnya. Begitupun sebaliknya. Tapi Pak, ya, kalau dia memandang kata Allah, ya, kan orang bilang gini, asal lo dikasihani sama pasangan hidup, justru kalau kajian para ulama, justru orang yang dikasihani itulah sayangnya, cintanya yang paling benar yang tulus. Kenapa? Karena dia tidak memandang fisik. Betul? Makanya kalau Allah katakan dalam
karena rahmat Allah. Dulu atau berapa? Berapa tahun saya lupa namanya, tapi ini kisahnya menarik. Istrinya galak banget. Bukan cuma galak Pak, kalau dia ngajar nih, anggap saya lagi ngajar. Istrinya ngomong apa padahal sama jamaah. Kalau saya dengerin dia ngomong doang. Sekarang juga emosi. Kan cuma ngomong doang. Jamaah udah tahu apa belum ngapain. Terus misalnya kalau ini ya jamaahnya tadi gitu ya, Chef. Ngapain sih perempuan kayak gitu masih berjalan, ceraiin aja. Jawabannya luar biasa. Jangan kasihan. Kenapa kasihan? Kalau dia nanti nikah dengan orang lain, belum tentu suaminya memberikan keridhaan. Tapi kalau dia dengan saya yakin, saya maafkan, saya ridho jadi masuk surga. Coba sampai berpikirnya tentang begitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berpikirnya bukan lagi aku cinta, bukan pikirannya udah sampai pikirannya ini orang kalau saya ceraikan besok belum tentu ada suami yang mau memberikan ridho kelakuan yang bisa tahan itu saya doang. Saya doang yang bisa tahan, yang lain nggak tahan. Sama, karena ini kok sama kalau anak begitu. Kalau jadi ibu harus sabar, anak tuh ridhonya ibunya mulai dijaga, jangan asal nyebut. Kalau kayak saya sudah sih keren, ibunya coba. Lagi udah lagi masak rapi, begitu dia ada tamu mau datang kan rencananya mau dihidangkan. Kalau sekarang enak, makanan rusak kita beli GoFood, telepon beres, keluar sebentar ada. Biar orang Saudi, udah belum pasti, baunya gimana nih, gimana yang ada juga ketemu otak. Kamu di sini apa dalam pasti kalau gitu kan, kamu pulang. Akhirnya apa? Udah jadi makanannya dikuburin sama temen. Ibunya nggak tahu, begitu datang kalau dia kita udah tahu, udah tahu kemudian dan masak itu kan butuh waktu. Kalau sekarang pun keren nggak ada, wah di blender diapain, jago lagi ibu deh. Itu kan benar-benar diolah. Pasti apa yang keluar dari lisan ibunya, saya sudah sama pergi belajar di rumah besar. Ya, saya sudah cerita bantu. Ya, jadi saya ingatkan apapun di dalam hidup kita mau melakukan apa, belajar untuk fokus Allah saja. Kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, maka kalimatnya apa? Dimankan hanya Allah. Siapa yang mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan perjumpaan dengan Allah, siapa yang mengharapkan ridha Allah, siapa yang ingin bersama dengan Allah, maka terjumpa Allah dan hari akhirat. Dan barang kita masuk pikirannya akhirat Pak. Itu akhirat. Nah, kalau saya ngajar orang biasa, harus itu bukan bisnisnya dulu, tapi selamatin umat dari riba. Untuk dikit nggak apa-apa. Jangan lihat untungnya dulu. Karena saya pernah bodoh Pak dengan bank syariah swasta. Dijual atas nama syariah. Karena marginnya di bank di orang ketakutan. Jadi tidak konvensional. Akhirnya apa? Kalau kita benar sama Allah banyak Pak, maka sekarang basic adalah karena apa marginnya itu sudah di bawah konvensional. Nah itu lebih ya. Karena libatkan dengan Allah awal yom akhir wala kawama. Dia tujuannya rahmat Allah yang dipandang akhirat. Karena dunia selama-lamanya dunia hanya setinggi-tingginya uang yang kita miliki, secantik-cantiknya pasangan hidup kita, seganteng-gantengnya pasangan hidup kita, itu semua taksiran. Maka tadi al-insan tapi asal takut. Tubuh ini Pak, jasad ini jasad sini Pak. Bapak mau ke pakai badannya ini? Mau nggak? Tadi kan mulai menuju apa? Dunia putih. Mau ketemu bidadari rambutnya putih kita? Saya mah nggak mau Pak. Hah? Gue mau kok. Report di sana kok. Nggak mau kan? Ini makanya gue sendiri putih. Ini emang ujian yang Allah berikan kepada kita. Ada yang makanya buta, ada yang pengkok, ada yang jantungnya tertarik setengah. Begitu ujian. Apalagi ada yang mungkin dia
idiot dan segala macam itu ujian pemerintah. Karena jasad kita nanti di akhirat itu sebagaimana diciptakan Nabi Adam dahulu. Berapa hasta? 30. Kurang lebih 60 meter. Ya, 60 meter banyak anak kecil sih. Kalau saya ceritain tentang bagaimana nikmat orang besar, ada orang kecil, ya, begitu. Dan usianya itu sangat belia, antara 25 sampai 35. Kalau nggak mengatakan kurang lebih 30 tahun. Lagi bagus-bagusnya badannya, wajahnya, dan dia selalu dalam keadaan gratis. Makanya wanita soleha itu dicemburui oleh tidak kebayang Bu Pak. Nabi SAW ketika menceritakan tentang cantiknya para bidadari, ada sahabat yang harus mati wajib. Tanpa sadar dia akhirnya harus mati wajib saking cantiknya bidadari. Bu, dengar baik-baik. Wanita surga itu cemburu dengan wanita dunia. Wanita bidadari itu cemburu dengan wanita soleha. Kenapa? Karena Allah menguji. Ada di dalam tubuh wanita soleha itu ada nafsu, ada syahwat, tapi dia tekan. Kata tadi apa? Ini akhafullah, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah. Begitupun bila Qabil dan Habil, ketika Habil ya, ingin dicelakai oleh Qabil karena kebutuhan untuk mendapatkan pasangan hidupnya, apa kata Habil? Ini akhafullah, saya akan balas, saya takut kepada Allah. Begitulah wanita surga yang diisi oleh wanita dunia, dia sangat cantik luar biasa. Kenapa demikian? Karena diuji dia sabar. Tiap hari disuruh-suruh suami. Betul kok? Ikhlas. Segala sesuatu yang bersifat perintah, maka hukumnya wajib. Dan setiap wajib itu adalah diberikan ganjaran pahalanya. Ibu melayani suaminya, ya, dapatnya pahala yang besar karena wajib. Tapi kalau suami melayani istri itu sunnah. Mana lebih gede dapatnya? Wajib apa yang sunnah? Wajib. Jawab apa ini? Sama. Artinya apa? Allah mendorong kepada wanita agar dia jauh taat. Memang ini ujian, Pak. Bapak-bapak ini kadang-kadang kalau dulu nyebelin juga. Lalu juga belum selesai, udah duluan yang main, udah tahu belum makan, masih gendong anak, udah dimintain bikin kopi. Nanti begitu nggak? Nah begitu melihat tuh kondisi Aisyah oleh di situ, ya udah urus sedih, dia malah bantu gitu, ya kan? Terus kalau suami kalau istri mau ngomong gitu udah nggak usah dikirakan, nggak usah dilanjutin, ini pesan saya. Masa dilanjut itu maksudnya kalau saya ditambahin, ya udah kalau dua-duanya kencang ya selesai udah rumah tangga. Ya, begitu. Ini yang terakhir. Ya, mudah-mudahan kita akan terus berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, makanya ini benar di masjidnya ya. Kalau dirapikan, ingat karena Allah. Nanti kita juga yang tinggal di sini kan wafat juga disolatnya kan di sini ya. Kalau ada kebaikan, maka pintu masjid ini pun akan menjadi kebaikan, dia akan welcome dengan mayitnya. Kenapa? Oh dulu yang bangun mayit ini masjid ini. Enak kan? Enak. Tapi kalau misalkan kita jadi penghalang masjid ini, bahkan kita berani nyipu masjid ini, bahkan ke masjid ini kata masjid, jangan harus bisa masuk ke sini. Suasana nggak nyaman kamu nanti di sini. Jangan main-main, alam itu ada hubungannya dengan keimanan kita. Alam itu ada hubungannya dengan perilaku kita. Kenapa Indonesia makin bencana? Pak, maksiatnya makin mana-mana. Hati-hati dengan keluarga kita. Brunei Darussalam, pernah dengar ada masalah? Ada musibah besar? Nggak ada, Pak. Kenapa? Rajanya taat, penduduknya taat. Ini cuma taat. Kan jadi Allah Pak. Wa may yattaqi bahaya ja'ala min makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu bertakwa maka Allah buka kaki pintunya. Dari bumi dari langit maupun dari bumi Allah buka. Arduhas samawat dengan kalimat yang dari dunia maupun dari langit
Ya, ini yang kita perbaiki agar hidup kita semakin tenang. Saya cuma ingatkan, ingat ke depan itu ekonomi akan semakin sulit. Nubuahnya begitu. Jadi pandai-pandai kita mengelola, pandai-pandai kita menjaga keluarga kita. Karena mohon maaf, di peradilan agama sudah makin banyak orang yang bercerai, dan beberapa hakim-hakim itu saya tanya, diantaranya adalah faktor ekonomi yang sangat mendominasi. Maka perhatikan diri kita, belajarkan segala sesuatu itu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya, hati-hati, hati-hati. Ya, jika kalau kita ke depan akan jauh lebih besar, maka kuatkan diri kita dan keluarga kita. Satu ahlikum naro wa kulluhan aswal jarab, yaitu dengan keimanan dan ketakwaan. Nah, senang tadi anak kecil, banyakin yang PRW ya. Insya Allah nanti pengajian anak-anak, bapaknya dukung anaknya, ya, bikin anak-anak senang. Gak usah ngaku cuma ngaji, kalau ada kue kecil-kecil gini, itu anak-anak kecil nggak apa-apa. Ya, belajar dari Masjid Jogokari yang dimana orang pada nyaman. Kalau mobilnya terus ngalir, pertama transparan, yang kedua jangan bakil meski. Ya, datang orang sini layani karena dia tahu Allah. Makanya kalimatnya di dalam Al-Quran di masjid Allah. Jadi masjid itu milik Allah. Dan kunci masjid itu adalah salah satunya adalah hidayah. Jadi siapa yang mendapatkan hidayah, datanglah ke masjid. Hidayah itu dijemput, jangan cuma rezeki doang curang. Untuk itu jemput rumah itu gimana? Ini kau itu. Ada hobi-hobi kan segala cara kan. Itu hidayah, kan dulu. Itu orang itu kan. Dia kan mau mati dalam usaha. Dipanggil cakep. Sedekah katanya. Jadi sedekah. Itu rusaknya demikian. Dari kami mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر ولوالدي وارحمهما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.